Terima kasih, Pak. Jadi teman-teman, harapan saya kali nanti di pertemuan di UAS ya, tolong hati-hati ya. Semua sebenarnya simpel ya, dan kembali kepada ketenangan kalian dalam menjawab. Yang pasti kalian kelas kalian kelompok kelas sebelah relatif lebih bagus dari kalian nilainya. Tapi jangan berkecil hati, masih ada waktu ya kalian untuk memperbaikinya ya. Pertemuan kita kali ini akan membahas terkait pengujian substantif atas saldo persediaan ya. Bentar, saya lupa. Ini saya taruh di mana ya? Bentar, teman-teman. Hari ini kita pertemuan ke-10 ya, teman-teman ya. Betul, Pak. Pertemuan terakhir kita di bulan Desember tanggal berapa? Minggu depan masih ada ya? Liburnya mulai tanggal 25, jadi kalau minggu depan hari Senin masih ada, Pak. Minggu depannya lagi udah off. Jadi tinggal sekali lagi di bulan Desember ya? Iya, Pak, betul. Oke. Tinggal satu pertemuan minggu depan. Untuk nanti saya tetap akan kasih tugas kalian. Ya, hari ini kita tidak ada diskusi, kita diskusi Senin besok ya. Nanti saya kasih kalian untuk saya rubah skemanya polanya. Jadi minggu depan kita membahas. Jadi kalian membahas dulu bahan yang akan kita diskusikan minggu depan ya. Kalau minggu depan kalau nggak salah kan ada bahasan minggu depan itu terkait masalah beban dibayar di muka ya. Nah, beban dibayar di muka ini nanti soalnya akan saya kirim. Nah, jadi bukan atas bahan yang sudah kita diskusikan. Sebentar teman-teman. Sebentar. Iya tenang. Itu ada kakaknya tuh. Duh. Kakak. Iya ada kakak. Pertemuan ke nggak diminum tuh. Nggak mau. Kita jalan-jalan. Bahasan kita hari ini teman-teman itu terkait masalah siklus ketiga. Ya. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang siklus perolehan aset. Ya. Kali ini kita akan melangkah satu step lagi, yaitu terkait masalah siklus
inventory dan pergudangan. Di dalam setiap kita membahas sebuah siklus yang selalu kita akan sampaikan pertama adalah bahwa, dan kita harus pahami, ada beberapa hal terkait masalah ada poin-poin. Pertama ada fungsi bisnisnya, ada class of transaction-nya atau kelompok transaksinya, ada dokumen-dokumen yang terkait, serta akun-akun yang terkait. Ya. Di dalam siklus persediaan dan pergudangan, ini sebenarnya masih nyambung dengan perolehan aset, ya, siklus perolehan aset, dan juga nyambung kepada siklus penjualan. Ya. Sisi perolehan aset di sini nanti akan terkait khusus inventory-nya, ya, di inventory. Nah, inventory ini kenapa dibahas sendiri? Karena memang dalam sebuah bisnis sebenarnya inilah inti, atau kalau orang keren bilang core of the core-nya sebuah bisnis, ya. Inventory ini bisa dalam bentuk intangible ataupun dipandang sebagai suatu bentuk yang tangible maupun intangible. Kalau intangible berarti inventory-nya adalah aset, aset jasa, jasa bisa asuransi, jasa maintenance dan lain sebagainya. Tapi seolah-olah itu bisa dipandang sebagai sebuah inventory. Ya, ada aset yang harus kita miliki di sana. Ya. Inventory berarti kan kita punya aset terkait masalah kemampuan kita mengcover, ya, sebuah kejadian. Maintenance berarti kita mempunyai aset terkait masalah kita punya ahli-ahli atau teknisi-teknisi yang bisa melakukan kegiatan maintenance dan lain sebagainya. Nah, di dalam siklus pergudangan dan persediaan ini dapat terdiri dari dua sistem yang terpisah. Pertama, fisiknya sendiri, ya. Fisiknya aliran fisik, mulai dari ketika dibeli itu startnya adalah dari gudang raw material, ya. Raw material, ya. Kalau dari sisi proses pembelian, kemudian ada permintaan, proses pembelian sampai terbit PO, sampai kepada barangnya diterima, itu adalah proses dari siklusnya penjualan. Siklus perolehan aset. Tapi ketika barang itu sudah masuk kepada gudang raw material, kemudian masuk kepada step selanjutnya, proses selanjutnya, kalau barang yang dibeli ini adalah raw material, dia akan masuk ke dalam proses produksi. Ya. Dari proses produksi, kemudian dia akan masuk menjadi finished good, ke gudang finished good. Nah, dari gudang finish good kepada ke pelanggan itu adalah satu proses sendiri, yaitu proses penjualan, siklus penjualan. Kalau barangnya adalah barang jadi, diperoleh dari sudah barang jadi, seperti perusahaan dagang, kayak seperti perusahaan saya yang Alkes, ya, nah, atau komoditi, ya. Artinya saya beli barang jadi. Nah, ketika masuk kepada gudang saya melakukan proses. Prosesnya apa? Proses langsung melakukan proses penjualan, tidak mengolah. Bisa saja saya mengolah lagi, yaitu mungkin saya maintain, saya pindahin ke gudang-gudang lain, misalkan gudang penerimaannya di Jakarta, tapi penjualan saya di seluruh Jawa Barat. Saya punya 5 gudang di 5 daerah di Jawa Barat. Dari Jakarta saya kirim sebagian ke katakanlah Majalengka, saya kirim kepada Sukabumi, saya kirim kepada Tasik, saya kirim kepada Bandung, ya. Jadi gudang-gudang itu saya isi. Nah, itu proses transaksi antar satu gudang dengan gudang yang lain, itu bisa dianggap sebagai proses transaksi atau perjalanan barang-barang finish good yang siap dijual, ya. Nah, ketika barang itu sudah gudang akhir sebelum penjualan, proses sampai kepada
transfer pengiriman kepada pembeli, nah itu nanti akan masuk dalam siklus penjualan. Bentar, teman-teman. Ya, perjalanan biaya ini teman-teman, ini meliputi dari ketika barang itu sudah masuk ke gudang raw material atau gudang setelah dibeli, ya, dia masuk ke katakanlah kalau raw material masuk ke produksi, ada ini sebenarnya juga harus ikut juga biaya atau kos atas barang yang ditransfer tadi. Misal, gudang barang raw material itu menerima permintaan dari bagian produksi. Ini bisa dipandang seolah-olah jual beli antara gudang raw material dengan gudang barang dengan bagian produksi. Bagian produksi minta order kepada order, kemudian diperiksa oleh bagian raw material dari kesiapan, keabsahan dan lain sebagainya, otorisasi dan lain sebagainya. Kemudian barang dari raw material dikirim kepada bagian produksi. Nah, pengiriman fisik ini ada nilainya. Misal dikirim 10. Dari 10 itu 5 harganya 5.000, 5 lagi harganya 10.000. Nah, biaya yang terkait ini harus ikut juga, ya. Bisa juga harganya sama semua, bisa harganya beda-beda. Diterima di dalam produksi, ya, dengan angka katakanlah nilai fisiknya ada 10, harganya total 100.000 katakan. Nah, 100.000. Oke. Pada saat diproduksi ada biaya-biaya tambahan dari biaya pegawai, biaya overhead dan lain sebagainya. Ditambahkan lagi biayanya. Ya, ditambahkan lagi biayanya sehingga nanti akan membentuk satu harga pokok di dalam setiap unit barang. Oke. Nah, tapi ada juga biaya-biaya yang atau barang-barang yang terbuang. Nah, ini juga harus dikalkulasikan untuk biaya-biaya terkait masalah cost of production-nya. Sehingga akan terbentuklah ketika barang itu sudah jadi dikirim kepada bagian gudang barang jadi, di situ nanti juga ada transfer biaya cost of production-nya per produk. Ya. Jadi, aliran fisik barang dan biaya terkait ini adalah dua sistem yang terpisah dan saling beriringan, ya. Sampai di sini mengerti teman-teman? Ada yang bertanya? Ada yang dipertanyakan teman-teman? Bentar, saya lapor dulu teman-teman, lupa saya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ada yang salah nih. Saya lapor dulu teman-teman ya.
Mana dong? Sorry. Baik, teman-teman. Halo, teman-teman. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, saya teruskan. Ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan produksi barang ini. Pertama adalah memesan barangnya. Jadi proses ini proses pembelian, ya, akuisisi. Ya. Kemudian setelah barang masuk, ya, kemudian ada proses penerimaannya, ada bahan baku ataupun barang jadi kalau itu adalah perusahaan dagang. Ya. Kemudian ada proses penyimpanan, ya, sebelum ditransfer ke bagian produksi. Transfer ke bahan produksi itu ada satu transaksi tersendiri, bisa dipandang sebagai jual beli antara customer-nya adalah bagian produksi, supplier-nya, penjualnya adalah apa, Nak? Sudah. Sebentar. Iya, sebentar. Apa itu? Hey. Ayo. Hey. Mau ke atur. Ayo ke. Suaranya, sebentar. Hey. Saya ke sana. Hey. Pagi. Caca. Caca. Nggak ada suaranya nih, Bin. Nanti. Nggak ada suaranya. Sorry teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa setelah barang itu dilakukan pemrosesan, kemudian dikirim ke di gudang barang jadi. Dari gudang barang jadi, kemudian ada satu proses siklus, yaitu siklus penjualan, yaitu pengiriman kepada pembeli. Nah, fungsi bisnis siklus serta dokumen-dokumen yang terkait, ya, file induk persediaan perpetual adalah biasanya menjadi pilihan utama, teman-teman. Kenapa? Biar terlihat kira-kira pergerakan day to day atau waktu ke waktu, dan biasanya untuk satu perusahaan itu sekarang dengan sistem yang dipakai saat ini, ya, sistem biasanya namanya ERP, Enterprise Resource Planning, itu setiap pergerakan atau setiap transaksi apapun, ya, di dalam sebuah entitas selalu akan real time. Ya. Nah, ini kalau menggunakan sistem terintegrasi, tapi masih juga terutama yang UMKM, ya, itu dia bikin sistem tapi masih setengah-setengah, ya. Ada karena untuk real time itu butuh resource yang lumayan besar, teman-teman. ERP yang terkenal namanya SAP atau Oracle
itu satu modul aja itu dengan implementasinya bisa puluhan M ya. Tapi kalau yang lokal around sekitar 1 M lebih ya. Nah, ini adalah aliran tadi, teman-teman. Dua aliran atau dua sistem yang kita bahas di depan tadi. Aliran barangnya dan aliran biayanya. Ini yang tadi saya sampaikan. Untuk raw material, untuk aliran barangnya sendiri, ini adalah dari gudang raw material, raw work in process. Nah, gudang raw material itu ada beberapa sumber. Pertama yang memang benar-benar bentuk fisiknya, itu ada raw material untuk bahan baku, kemudian untuk bagian SDM-nya, ya, bagaimana nanti pembebanan orang yang ditempatkan di pabrik dan berapa dia harus di-charge untuk per produknya. Kemudian ada overhead-nya, bagaimana pembebanan kepada setiap produk, drivernya apa. Terus kemudian apa saja overhead yang harus dibebankan. Ketika proses ini sudah dilakukan, ada transfer barang, demikian juga untuk biayanya, ya, dia harus ditransfer juga, ya. Nah, kemudian setelah finished good masuk ke gudang finished good, proses selanjutnya adalah proses untuk penjualan, siklus penjualan, ya, dan penerimaan uang kas. Terus tugas kita pada saat audit persediaan itu sebenarnya apa aja, ya, dan apa yang harus kita lihat. Ya. Pertama, teman-teman harus pastikan bahwa pada saat perolehan inventory itu dari sisi transaksi dan sampai terbentuknya saldo akhir, mulai dari proses pembeliannya, permintaan pembelian sampai barang di gudang, kemudian transfer ke pabrik sampai ke siap dijual, ya, itu harus benar-benar dipastikan occurrence-nya, keterjadiannya, ya, kemudian otorisasinya, ya, kemudian pembebanan. Kalau ngomong pembebanan berarti kan ada klasifikasinya. Kemudian memilah-milah biaya-biaya mana yang harus masuk dan bagaimana pemilahannya, ya, drivernya apa. Nah, ini nanti urusannya dengan summarizing, ya. Terus kemudian harus dipastikan juga, bagaimana transfer asetnya tadi, transfer inventory tadi, ya, proses seperti apa, kemudian otorisasinya bagaimana, terus kemudian kalau misalkan ada pembebanan biaya, siapa yang bertanggung jawab, terus kemudian biaya-biaya apa saja yang harus dibebankan, ya, policy-nya bagaimana. Nah, ini kalian juga harus pastikan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa pengiriman barang dan pencatatan atas pendapatan dan biaya, ya, biaya perolehan ataupun penjualannya, ini juga harus dipastikan kesesuaiannya, ya. Terus kemudian
kalian juga harus melakukan ini yang tidak bisa ditinggal teman-teman ya. Ini yang menjadi satu ciri khusus atau spesifik hanya ada di persediaan, yaitu melakukan perhitungan fisik. Perhitungan fisik itu biasanya akan menghentikan dalam satu waktu bersamaan biasanya aktivitas-aktivitas terkait masalah produksi. Ya, kenapa? Pada saat itulah kemudian di titik itu semua barang-barang persediaan harus dihitung ulang, ya, untuk memastikan trace nanti ke belakang ataupun ke depan, ya, untuk memastikan saldonya, ya, kesesuaian saldonya. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus memastikan bagaimana pembentukan biaya-biaya, baik biaya beli ataupun biaya-biaya yang dibebankan kepada barang jadi, ya, overhead, kemudian direct labor, indirect labor dan lain sebagainya.
Izin Pak, suaranya masih termute Pak. Astagfirullahaladzim. Sorry. Oke. Sudah panjang lebar saya. Oke. Tadi dari terakhir mana ini ya? Iya Pak, kami kira lagi telepon Pak. Enggak. Saya udah ngomong panjang lebar. Sorry. Ini tadi di sini ya? Iya Pak. Oke. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, perjalanan dari barangnya. Terus kemudian ini apa saja dokumen-dokumennya. Ya, ini adalah kemarin sudah saya jelaskan pada saat pembelian, ada PR, ada PO, kemudian pada saat bentar. Ini dimatiin? Sorry. Terus kemudian pada saat raw material sudah diterima, ya ada receiving report, ada vendor invoice, ada bill of lading dan lain sebagainya. Kemudian pada saat masuk ke produksi, ya ada permintaan dari bagian produksi tentunya. Terus kemudian ada master file di raw material, per raw material dibuatnya, bukan per kalau yang di AR atau di AR ya itu per supplier ya. Tapi kalau di raw material itu biasanya per jenis material, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, ini audit pembelian dan persediaan. Kalau di pembelian, ya, itu ini bagian dari siklus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu siklus perolehan aset. Kalian bisa lihat lagi nanti di pertemuan kita sebelumnya. Yang biasanya persediaan itu yang berisiko bila tingkat butuhnya atau tingkat bahwa barang ini sebenarnya barang utama atau bukan, ya. Barang ini menjadi barang-barang yang memang barang yang sangat diperlukan atau memang harus ada atau tidak, ya. Artinya penting dalam penentuan pendapatan, ya. Terus kemudian melibatkan dari volume aktivitas yang tinggi atau tidak. Terus kemudian juga terkait masalah bagaimana kompleksitas dari sisi akuntansinya. Dan di sini teman-teman ingat kalau pengelolaan persediaan ya ada kemungkinan manipulasi ya. Manipulasi ini akan lebih tinggi pada saat produk-produk itu ada proses lebih lanjut di dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau perusahaannya adalah perusahaan yang dagang atau perusahaan distribusi yang lebih mudah untuk mengawasinya. Tapi kalau yang perusahaan manufaktur, nah, tingkat manipulasinya lumayan tinggi dibanding perusahaan-perusahaan yang distribusi. Di dalam siklus penjualan, teman-teman, ya, masalah audit yang sering timbul itu adalah lebih kepada clerical. Clerical di sini sebagai contoh mungkin sudah pernah saya jelaskan dulu ya. Ada perbedaan timing atau waktu antara pengakuan pendapatan dengan uang diterima. Ya. Seorang sales person, gajinya mungkin nggak besar teman-teman ya. Tetapi pendapatan dia bisa sangat besar. Kenapa? Karena ada insentif per jumlah barang yang dijual. Itu sudah jamak di dunia industri di perusahaan ya. Bayangkan ketika sebuah perusahaan itu memberikan termin pembayaran sampai lebih dari 1 bulan, ya. Terus kemudian pengakuan biayanya pengakuan pendapatannya ada di bulan pertama. Salesperson itu biasanya dicas atau diberikan komisi pada saat revenue itu diterima. Kalau revenue diterima, artinya dia di awal bulan kedua dia sudah mendapatkan insentifnya. Bayangkan kalau misalkan di akhir bulan kedua atau di bulan ketiga ada return, padahal barang insentif sudah dikeluarkan, artinya ada kerugian yang bisa ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman harus kembali kepada rule atau policy yang dibuat oleh perusahaan. Ya, bagaimana pengakuannya, bagaimana apakah ini kemudian memang insentifnya memang harus dikembalikan atau insentifnya dianggap sebagai kerugian atau seperti apa, kembali kepada policy dari perusahaan tersebut.
Di dalam melakukan audit atas persediaan, ya, asersi yang utama yang kalian harus fokuskan, teman-teman, ya, bukan yang lain tidak dilakukan, difokuskan tetap ya, tapi umumnya yang paling menjadi sorotan itu adalah terkait masalah eksistensi untuk persediaan, ya. Nah, kenapa? Ini masalah saldo. Persediaan ini masalah saldo. Yang kedua adalah masalah penilaian dan alokasi. Bagaimana penilaiannya? Apa pakai metode apa? Terus kemudian alokasinya seperti apa? Ya. Nah, kalau pembelian itu lebih kepada karena pembelian adalah transaksi, ya, itu cure-nya. Ya. Terus kemudian akurasi terkait masalah perhitungan matematis, bagaimana diskon, bagaimana perkalian antara unit yang dibeli, terus kemudian kapan waktu pembeliannya. Ya, ini adalah fokus utamanya. Ada dua perbedaan mendasar, ya, antara persediaan dan siklus pembeliannya. Prosedur utama di dalam persediaan, dan ini menjadi ciri khas dalam persediaan adalah pengamatan fisik atau nanti di satu waktu harus dilakukan stock of name, ya. Lakukan observasi, inventaris fisik, ya, examination, observation, terus kemudian melakukan prosedur analisis untuk, kan biasanya nilainya besar teman-teman ya. Nah, di awal-awal kalian harus melakukan ini prosedur analisis substantif, yaitu prosedur analisis yang dilakukan pada saat untuk di setiap transaksi yang terjadi. Nah, ini kalian harus pastikan ya untuk harus kalian lakukan untuk mendeteksi kemungkinan di titik mana terjadinya manipulasi atau di titik mana kemungkinan terjadinya salah saji. Ya. Kemudian jangan lupa ya terkait masalah cut off, ya, seperti yang tadi saya jelaskan pada saat di soal tadi, ya, terkait masalah PT Nusa, kemudian PT Nanggala itu lebih kepada cut off-nya, ya. Kemudian terkait masalah kalian juga harus melakukan pengujian atas valuation dan allocation-nya. Nih, ini nanti kalian bisa baca ya bagaimana contoh-contoh atau prosedur audit yang harus dilakukan, ya, bagaimana programnya, nanti saya share kepada kalian. Saya rasa ini bisa dibaca, ya. Nah, ini pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu adalah ciri khas audit di inventory, teman-teman ya. Kalian harus lakukan ini. Pemeriksaan fisik selain di inventory ada juga dilakukan, yaitu stock of name di uang kas. Ya, uang kas ya, bukan uang cash in bank, tapi cash on hand. Ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan sampai hari ini teman-teman? Izin bertanya Pak, Silakan, tadi kalau nggak salah yang resiko manipulasi perusahaan manufaktur lebih beresiko dari yang biasa itu tadi karena apa ya Pak? Karena pembebanannya, jadi bayangkan kalau misalkan barang-barang perusahaan yang distribusi itu kan lebih kepada barang karena tersimpan lama, usang, dan pencurian, ya. Tapi pencuriannya pun juga karena barangnya biasanya itu lebih besar ya, dari si fisik biasanya lebih lebih gampang dikenali, ya. Misalnya, kalau barang jadi itu kan tidak orang kalau misalkan handphone aja deh, handphone. Kalau barang jadinya itu handphone, orang kan lebih mengenal, oh itu handphone jadi bisa dipakai, fungsinya segala macam. Kalaupun mau dicuri ada lebih ketahuan, oh itu nyuri gitu kan. Tapi kalau misalkan barang raw material, kadang-kadang orang nggak ngeh itu barang apa sih, IC pada kecil gitu kan. Nah, terus kemudian dulu ada kejadian juga besi gitu ya, besi cuman 1-2 meter gitu kan, dibawa gitu kan. Nah padahal itu sebenarnya sangat penting sekali, ditenteng gitu kan, kadang-kadang orang nggak ngeh ya. Nah dari sisi itu kalau dari raw material lebih berisiko. Kemudian ya dari sisi pembebanan ya, kalau barang jadi ya tidak ada lagi pembebanan terkait masalah biaya
overhead, biaya labor ya, karena biaya-biaya pegawai yang mengelola gudang itu nanti akan menjadi biaya operasional ya. Nah, kalau di dalam manufaktur itu agak ribet, lebih kompleks karena harus dihitung per biaya per produk. Bagaimana pembebanannya, drivernya harusnya apa. Kadang-kadang tahun ini pakai driver ini, kemudian setelah dievaluasi tidak cocok, ya, diganti dengan polisi baru dengan pakai driver yang lain. Ya. Nah, di sini kompleksitasnya ini yang menyebabkan ya, manipulasi-manipulasi bisa terjadi. Ya. Oke, Pak Nur. Oh iya Pak, baik. Dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain silakan. Izin bertanya Pak, Silakan Sang Gisma. ini terkait produksi Pak. Untuk keterlambatan produksi dari vendor itu apa masuk ke ranah audit ya Pak? Keterlambatan produksi dari vendor. Dari vendor Pak. Misal targetnya 1 bulan, dia molor sampai 3 bulan, kan itu juga menyebabkan kerugian gitu Pak. Salah itu kalau memang dia itu ada satu kegiatan yang ada di dalam proses bisnis, harusnya masuk. Kenapa? Kalian pasti pernah belajar kan pengakuan pendapatan untuk kegiatan atau in progress, apa namanya ya? Pembangunan sebuah pengakuan biaya atas kegiatan yang sedang dibangun. Sudah pernah belajar belum? Apa namanya? Construction in progress. Halo? Ada Pak di akuntansi pemerintah. Di akuntansi? Akuntansi pemerintah. Pemerintah, bukan. Sebentar. Kalian sudah dapat H1 belum? Itu ya Pak ya, akun CIP ya Pak ya, Construction in Progress itu ya Pak. Iya betul, Construction in Progress. Kan di situ Sudah, ada Pak. pembebanan biaya, pengakuan pendapatan, kan bisa sudah boleh diakui. Nah, itu kan termasuk pengakuan biaya-biaya yang boleh diakui selama proses pembangunan sebuah aset. Nah, artinya itu juga menjadi bagian dari proses bisnis yang merupakan ranah audit general audit untuk melakukan pemeriksaannya. Oke, yang lain? Baik Pak, dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siklus inventory, teman-teman, itu sebenarnya pada dasarnya adalah nanti akan berhubungan dengan cost accounting. Ya, kalian sudah selesai belum cost accounting kalian, atau masih ada lagi di semester ini? Halo? Sudah Pak, sudah akuntansi biaya 2 sudah selesai. Sudah selesai. Semester ini sama semester ini kalian masih dapat cost accounting nggak? Enggak Pak, udah tidak. Udah nggak ya? Advance masih? Kalau advance dapat masih? Ya masih. Sudah sampai ke merger segala macam? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Konsolidasian ya sudah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi teman-teman, ya, terkait masalah cost accounting inilah sebenarnya inti dari yang kalian harus cek selain memang proses pergerakan barangnya ya. Dari yang tadi saya sampaikan, kompleksitas itu lebih kepada bagaimana kita cost accounting bekerja, ya, pembebanannya, biayanya, kemudian ada biaya variasi-variasi, varian-varian yang terjadi, kemudian ada bagaimana mengakui waste-nya dan lain sebagainya, ya. Nah, pengendalian cost accounting-nya ini nanti kalian juga harus cek ya, karena ini rumit ya teman-teman. Jujur saya katakan, saya sendiri karena experience saya di dalam melakukan audit saya pernah melakukan audit itu di dulu KPS itu kontrak product sharing antara minyak ya, perusahaan minyak. Cuman
saya nggak terlibat lebih jauh ya, karena memang itu kompleks banget. Nah, itu memang di dalam audit harus benar-benar kalian camkan dan kalian sorry. Harus berhati-hati sekali teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang tadi, banyak manipulasi biaya yang timbul di situ ya. Kemudian ada lebih gampang barang-barangnya itu dicuri ya, karena fisiknya lebih kecil biasanya dan jumlahnya sangat banyak sekali ya, biasanya raw materialnya banyak banget, tingkat kecuriannya juga lumayan besar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Nanti ini bisa saya sampaikan, kirim ke kalian ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tapi bukan terkait dengan materi hari ini, Pak. Untuk tugas minggu depan, tugas minggu depan yang tadi Bapak maksud itu bisa dijelaskan ulang, Pak, seperti apa, Pak? Jadi gini, kan selama ini tugas yang saya berikan kan, misalkan hari ini kita ngomongin masalah siklus pembelian, siklus inventory ya. Tugas yang akan saya berikan kalau yang kemarin-kemarin adalah minggu depan itu materinya adalah materi yang sekarang saya sampaikan. Betul ya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk next-nya saya rubah. Biar kalian juga buka-buka buku ya. Materi yang akan kalian kerjakan ya, tugas yang akan kerjakan adalah akan terkait materi yang nanti akan saya sampaikan. Ya, artinya kalau Senin besok kan pertemuan ke-11 ya. Kalau di RPS kan pertemuan ke-11. Materinya, nah, tugas yang akan saya sampaikan adalah tugas nanti terkait materi di pertemuan ke-11 nanti. Ya. Jadi bukan atas materi yang sudah pernah saya sampaikan. Ya, artinya saya kepingin kalian lebih aktif sehingga ini untuk meningkatkan aktivitas kalian ya. Saya kepingin kalian sebelum ikut kelas saya, kalian sudah tahu lebih detail lagi ya apa yang kita akan bahas, sehingga nanti interaksi di antara kita ya itu lebih intens. Itu harapan saya. Itu Azam. Ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Berarti untuk tugasnya itu yang minggu ini di skip ya, Pak, ya, langsung buat Apa-apa, itu nanti menjadi tugas pribadi ya. Oh, iya. Kan kalian udah kirim kan? Iya, Pak. Nah, untuk yang next tetap kalian tugas pribadinya tetap. Nah, tugas kelompoknya ya tetap nanti akan presentasi. Ya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mungkin itu ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Kita ketemu lagi hari Senin besok, pertemuan terakhir kita tahun 2021 ya. Atau minggu depan ya. Semoga-moga kita tetap sehat ya. Kita tetap tidak hari kemarin kita dengar katanya Omikron sudah masuk ke Indonesia ya. Ya, moga-moga itu hanya bisa terlokalisir dan kita tetap sehat semua. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya ya. Semoga sekali lagi tetap sehat ya, jaga kesehatan ya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Siang.